Coba Anda bayangkan satu kepingan puzzle. Kelihatannya tidak berarti, tidak berbahaya kan? Betul. Tapi bagaimana jika ada pihak lawan yang bisa mengumpulkan ribuan kepingan seperti ini dan menyusunnya jadi satu gambar utuh? Sebuah gambar yang mengungkap rahasia keamanan nasional yang paling krusial. Nah, konsep inilah yang menjadi inti dari teori mosaik. Sebuah doktrin hukum yang sangat kuat dalam keamanan nasional Amerika Serikat. Sederhana di permukaan, tapi implikasinya, wah, luar biasa rumit. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan bongkar tuntas sebuah artikel dari Yale Law Journal yang menyelidiki teori ini. Tepat. Kita akan lihat apa itu teori mosaik, bagaimana pemerintah menggunakannya untuk menahan informasi, dan kenapa ini jadi sangat signifikan dan kontroversial, terutama setelah peristiwa 9/11. Dan misi kita adalah membekali Anda dengan pemahaman tentang alat yang seringkali tak terlihat ini. Alat yang jadi penentu dalam tarik ulur antara kerahasiaan pemerintah dan hak Anda untuk tahu. Jadi mari kita mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya teori mozaik ini? Oke, mari kita bedah ini. Definisi dasarnya, seperti yang Anda bilang, kedengarannya sederhana. Teori ini bilang bahwa potongan-potongan informasi yang kalau dilihat satu persatu mungkin nggak ada gunanya, bisa punya makna baru yang sangat signifikan kalau digabungkan. Tepat. Di dunia intelijen ini disebut sinergi analitis. Gambar akhir yang terbentuk, si mozaik itu, nilainya jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan kepingan-kepingannya. Bisa kasih contoh yang lebih nyata, sesuatu yang lebih gampang kita bayangkan. Tentu. Coba bayangkan ini. Mengetahui kedai kopi favorit seseorang. Itu kan bukan rahasia. Oke. Mengetahui di mana lokasi gym mereka juga bukan. Mengetahui jadwal kerja mereka mungkin juga bukan informasi rahasia. Masing-masing itu kepingan informasi publik yang nggak berbahaya. Oke, masuk akal. Tapi kalau Anda gabungkan ketiga informasi itu, tiba-tiba Anda punya pola pergerakan harian orang tersebut. Anda tahu di mana mereka akan berada pada waktu-waktu tertentu. Nah, gabungan informasi yang tadinya nggak berbahaya itu menciptakan sebuah kerentanan. Wow. Itulah sinerginya. Sekarang, bayangkan ini dalam skala keamanan nasional. Oke, sekarang saya nangkep. Jadi ini semacam pergeseran paradigma. Bahayanya bukan lagi pada satu dokumen rahasia yang bocor, Betul. tapi pada kemungkinan seseorang di luar sana bisa menyelesaikan puzzle-nya. Begitu kan? Tepat sekali, Ada menangkap esensinya. Unit penilaian risikonya bukan lagi dokumen tunggal, tapi keseluruhan mozaik potensial itu. Dan ini mengubah segalanya. Tapi ide ini tidak muncul begitu saja, kan? Artikel ini menunjukkan akarnya sudah jauh lebih dalam. Betul. Dari mana sebenarnya teori ini berasal? Apakah ini ciptaan era modern? Sama sekali bukan. Artikel ini melacaknya kembali ke sebelum adanya Freedom of Information Act atau FOIA. Teori ini pertama kali muncul secara signifikan di pengadilan pada tahun 1972. Tahun 72. Ya, dalam sebuah kasus bernama United States v. Marchetti. Kasus ini melibatkan mantan agen CIA yang mau menerbitkan buku tentang pengalamannya. Dan CIA tentu tidak suka itu. Apa yang terjadi di pengadilan? Karena itu, pengadilan harus memberikan apa yang disebut deference. Tunggu, deference. Apa artinya itu dalam praktek? Apakah itu berarti pengadilan bilang, kalian yang ahli, kami percaya saja apa kata kalian? Itu ringkasan yang sempurna. Pada dasarnya, pengadilan berkata, kalian hidup di dunia ini 24 jam sehari. Kalian yang lebih tahu mana kepingan puzzle yang berbahaya. Kami harus percaya penilaian kalian. Dan gagasan itu jadi preseden hukum yang sangat-sangat penting. Oke, jadi fondasinya sudah ada di tahun 70-an. Lalu bagaimana teori ini masuk ke ranah hukum yang lebih luas, terutama yang menyangkut hak publik? Ketika teori ini mulai merayap ke dalam kasus-kasus FOIA. Ada satu kasus kunci, Khalkin v. Helms. Oke. Di situ, pengadilan secara eksplisit pakai metafora puzzle jigsaw. Tapi, ada satu hal baru yang mereka tambahkan, dan ini sangat krusial. Apa itu? Untuk pertama kalinya, mereka mengaitkan teori ini dengan teknologi. Pengadilan bilang bahwa di era teknologi komputer ini, ribuan potongan informasi bisa dengan mudah dikumpulkan dan dianalisis. Jadi komputer menjadi semacam penguat ancaman mozaik ini. Tepat, kemampuan memproses data dalam jumlah besar membuat teori ini terasa jauh lebih nyata dan mendesak. Oke. Secara eksponensial. Dan ini membawa kita ke era 80-an, di bawah pemerintahan Reagan. Di sini teori mozaik berhenti jadi sekedar metafora dan menjadi kebijakan resmi. Diresmikan.
Ya, tahun 1982, Presiden Reagan menandatangani perintah eksekutif yang secara formal memasukkan teori ini ke dalam hukum. Bagaimana bunyinya? Apa yang diperintahkan? Perintah itu secara spesifik menginstruksikan lembaga pemerintah untuk mempertimbangkan suatu informasi dalam konteks informasi lain saat memutuskan klasifikasi kerahasiaan. Ini adalah kodifikasi resmi dari teori mosaik. Saya bisa bayangkan para aktivis kebebasan sipil tidak senang mendengarnya. Mereka sangat marah. Mereka melihatnya sebagai cek kosong bagi pemerintah. Cek kosong untuk merahasiakan apapun. Betul, artikel ini mengutip seorang anggota Kongres bernama Glenn English yang kritiknya sangat pedas. Dia bilang, kalau dibawa ke kesimpulan logisnya, teori mosaik membenarkan penahanan semua informasi, tidak peduli seberapa tidak berbahayanya. Itu kritik yang sangat tajam. Dia pada dasarnya mengatakan logika ini bisa membenarkan kerahasiaan total. Apa itu? Ketakutan yang nyata pada saat itu. Itu ketakutan yang sangat nyata, karena argumennya kan pada dasarnya spekulatif. Ini bukan tentang bahaya yang jelas di depan mata, tapi tentang kemungkinan bahaya di masa depan yang tidak bisa Anda sanggah. Dan itulah yang membuat mereka khawatir, bahkan jauh sebelum 911 terjadi. Administrasi Clinton setelahnya memang mencoba mempersempit aturan ini. Tapi sumber kita bilang, pada prakteknya pengadilan sudah terlanjur nyaman ya. Ya, pada akhir 90-an, pengadilan sudah cukup akrab dengan gagasan ini. Tapi teori ini masih relatif terbatas. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang seolah-olah menyuntikkan steroid ke dalam teori ini. Anda berbicara tentang 11 September 2001. Tepat. Serangan itu mengubah lanskap keamanan secara total. Dan teori mosaik kembali jadi pusat perhatian dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana 911 mengubah cara pandang terhadap teori ini? Peristiwa 911 dilihat sebagai dua jenis kegagalan mosaik sekaligus. Pertama, kegagalan pemerintah menghubungkan titik-titik yang sebenarnya sudah mereka miliki. Itu kegagalan defensive mosaic making. Gagal membangun mosaik untuk pertahanan. Betul. Kedua, ini adalah keberhasilan pihak lawan dalam menyusun mosaik mereka sendiri dari informasi publik, jadwal penerbangan, denah bandara, kelemahan keamanan. Itu contoh sukses dari adversarial mosaic making. Jadi, setelah tragedi itu, bagaimana sikap pemerintah berubah? Mereka jadi lebih gencar menggunakannya. Jauh lebih gencar, lembaga-lembaga pemerintah mulai pakai teori mosaik secara sangat agresif untuk membenarkan tingkat kerahasiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Artikel ini memberikan beberapa contoh kasus yang benar-benar membuka mata. Oke. Misalnya, kasus Center for National Security Studies vs US Department of Justice. Setelah 911, pemerintah menahan lebih dari 700 orang. Banyak sekali. Iya, dan kelompok kepentingan publik pakai VOAI meminta daftar nama mereka. Pemerintah menolak mentah-mentah dengan alasan teori mosaik. Tunggu dulu. Hanya daftar nama? Loh, bagaimana bisa sebuah daftar nama dianggap ancaman keamanan nasional? Apa argumen mereka? Argumen mereka, seperti yang dijelaskan di sumber, sangat luas. Mereka bilang jika daftar nama lengkap itu dirilis, organisasi teroris bisa memetakannya. Memetakan? Mereka bisa menyimpulkan pola penyelidikan, memperingatkan sel-sel lain, mencari tahu siapa informannya, bahkan merumuskan strategi balasan. Mosaik dari daftar nama itu, kata mereka, akan mengungkap seluruh peta jalan investigasi. Luar biasa. Jadi bukan nama-nama itu sendiri, tapi pola yang bisa disimpulkan dari keseluruhan daftar. Ada contoh lain? Ada. Kasus North Jersey Media Group v. Ashcroft. Kali ini, teori mosaik digunakan untuk menutup sidang deportasi kepentingan khusus pasca 911 dari publik dan pers. Padahal sidang seperti ini biasanya selalu terbuka. Menutup sidang pengadilan dari publik. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip dasar sistem hukum yang transparan? Apalagi pembenarannya kali ini. Argumennya serupa, tapi dengan satu tambahan yang menarik. Mereka bilang sidang terbuka akan mengungkap siapa yang ditahan dan apa yang ditanyakan. Dari situ, pihak lawan bisa menyimpulkan apa yang diketahui penyelidik. Oke. Dan yang lebih penting lagi, apa yang tidak mereka ketahui. Wow, jadi informasi yang tidak ada pun celah dalam pengetahuan pemerintah bisa jadi bagian dari mozaik yang berbahaya. Tepat sekali. Ini menunjukkan betapa luas dan fleksibelnya teori ini. Dan seiring pemerintah yang semakin agresif, sikap pengadilan pun ikut berevolusi. Artikel ini mengidentifikasi 3 mode tinjauan yudisial yang muncul pasca 911.
Oke, ini penting. Coba kita bedah satu persatu. Apa saja 3 mode itu? Yang pertama adalah deference atau penghormatan. Ini pendekatan standar yang sudah kita bahas. Pengadilan masih meninjau, tapi memberi bobot sangat besar pada argumen pemerintah. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, lebih ekstrim. Delegation atau delegasi. Oke. Ini pada dasarnya adalah penghormatan yang ditingkatkan. Pengadilan secara efektif mendelegasikan fungsi pengawasan mereka ke lembaga eksekutif itu sendiri. Jadi mereka terima begitu saja? Hampir. Mereka menerima argumen pemerintah dengan bukti yang sangat minim. Kasus CNSS soal daftar nama tahanan tadi itu, contohnya, pengadilan tidak benar-benar menguji klaim peta jalan itu. Oke, jadi dari menghormati menjadi mendelegasikan. Dan yang ketiga pasti yang paling ekstrim. Benar. Yang ketiga adalah abdication atau pelepasan wewenang. Di sini pengadilan menolak untuk meninjau sama sekali. Sama sekali? Iya. Mereka pada dasarnya melempar handuk dan berkata, kami tidak punya keahlian untuk melihat mosaik ini, jadi kami bahkan tidak akan mencoba menilainya. Jadi pengadilan benar-benar angkat tangan begitu saja? Itu kan penyerahan total dari peran pengawasan mereka. Betul. Itu adalah kartu truf pamungkas bagi pemerintah. Cukup sebut kata mosaik, dan tinjauan yudisial bisa lenyap begitu saja. Anda bisa lihat pergeserannya. Dari menghormati, mendelegasikan, hingga akhirnya melepaskan tanggung jawab. Tapi saya yakin artikel ini tidak berhenti di situ dan setuju begitu saja kan? Pasti ada kritik. Tentu saja. Disinilah penulis artikel mulai melancarkan kritiknya. Dia berpendapat bahwa ada kekeliruan mendasar dalam cara kita memperlakukan klaim mosaik sebagai sesuatu yang istimewa. Apa kekeliruan mendasarnya? Argumennya menarik. Pada dasarnya, setiap klaim keamanan nasional itu adalah klaim mosaik. Informasi jarang sekali berbahaya dalam ruang hampa. Konteks selalu jadi kunci. Klaim dokumen X berbahaya itu hampir selalu berarti dokumen X berbahaya karena ada informasi Y dan Z di luar sana. Jadi, dengan memberi label khusus teori mosaik, pemerintah sebenarnya tidak mengatakan sesuatu yang baru. Tepat. Tapi mereka membungkus argumen standar dalam sebuah istilah yang terdengar misterius dan rumit. Sebuah istilah yang membuat pengadilan enggan menantangnya. Tepat sekali. Dan ini mengarah pada masalah praktis yang sangat besar. Teori ini menjadi alat yang, dalam kata-kata artikel tersebut, siap pakai untuk penahanan oportunistik. Dan yang paling mengkhawatirkan, argumen ini hampir mustahil untuk dibantah. Unfalsifiable. Jadi ini semacam kartu trump yang tidak bisa dilawan. Coba jelaskan kenapa mustahil dibantah. Coba Anda posisikan diri sebagai penggugat, jurnalis atau organisasi hak sipil. Bagaimana caranya Anda membuktikan bahwa musuh yang tidak dikenal dengan kemampuan yang tidak diketahui tidak akan menggunakan sepotong informasi dengan cara yang tidak diketahui di masa depan? Benar juga. Anda diminta untuk membuktikan sesuatu yang negatif dan sepenuhnya spekulatif. Itu secara logis mustahil. Ini menciptakan masalah serius. Apa dampaknya dalam praktek? Akibatnya, ini menciptakan risiko yang oleh sumber disebut sebagai jaring pukat pengecualian atau exemption dragnet. Jaring pukat? Seperti jaring ikan raksasa? Jadi idenya, pemerintah bisa melempar jaring mosaik raksasa ini dan menangkap segala jenis informasi? Begitu? Itu analogi yang sempurna. Mereka bisa menangkap semuanya, bahkan ikan-ikan kecil yang tidak berbahaya, dan mengklaim semua bagian dari satu tangkapan yang sama. Mereka tidak perlu lagi memberi pembenaran spesifik. Cukup bilang, ini semua bagian dari mosaik dan percakapan selesai. Apakah ada contoh nyata dari jaring pukat ini dalam artikel? Ada satu contoh yang sangat mencolok. Dalam sebuah kasus, pemerintah berargumen bahwa merilis jumlah total aplikasi pengawasan di bawah Patriot Act akan mengungkap peta jalan terperinci dari penyelidikan FBI. Tunggu, hanya angkanya saja, bukan isinya, bukan targetnya, hanya sebuah angka total. Bagaimana bisa itu menjadi peta jalan? Kedengarannya memang sulit dipercaya. Tapi yang lebih penting lagi, artikel ini menunjukkan bahwa pengadilan lain dalam kasus yang hampir identik menemukan logika peta jalan yang sama persis sebagai sesuatu yang meragukan. Jadi tidak konsisten. Tepat. Ini menyoroti betapa subjektifnya penerapan teori ini. Di satu pengadilan, argumen yang sama bisa diterima, sementara di pengadilan lain ditolak. Ini menunjukkan potensi penyalahgunaan yang sangat besar. Oke, jadi mari kita rangkum. Kita telah melihat bagaimana teori mosaik ini berevolusi dari sebuah konsep intelijen sederhana,
menjadi alat hukum yang sangat kuat. Alat yang memungkinkan pemerintah beroperasi dengan tingkat kerahasiaan yang jauh lebih besar, terutama di era pasca 9/11. Dan ini adalah cerminan dari ketegangan abadi antara keamanan nasional dan akuntabilitas publik. Betul, di satu sisi ada kebutuhan yang nyata untuk melindungi informasi. Di sisi lain, ada prinsip fundamental demokrasi bahwa warga negara berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah atas nama mereka. Dan meskipun ini terdengar seperti perdebatan hukum tingkat tinggi, ini secara langsung mempengaruhi hak Anda sebagai pendengar. Ini membentuk apa yang bisa dilaporkan jurnalis, apa yang bisa diungkap sejarawan, dan apa yang bisa diawasi oleh kelompok pemantau. Tepat, ketika pemerintah bisa dengan mudah mengatakan maaf, ini bagian dari mosaik, maka pintu transparansi pun tertutup rapat. Penulis artikel menyimpulkan bahwa premis dasar dari teori ini sebenarnya valid. Sinergi informasi itu nyata, potongan data memang bisa digabungkan. Masalahnya bukan pada teorinya, tapi pada penerapannya dalam hukum yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Dan sebagai penutup, sumber kita meninggalkan sebuah pemikiran yang sangat provokatif. Oh ya? Artikel tersebut mencatat bahwa metafora mosaik ini hampir secara eksklusif digunakan untuk menggambarkan tindakan pihak lawan. Mosaik adalah sesuatu yang dibangun oleh teroris atau mata-mata asing. Sebuah alat ofensif yang digunakan oleh musuh. Tepat. Tapi bagaimana jika kita membalik perspektif itu dan menerapkannya pada publik? Sebuah pertanyaan yang menarik. Apa yang akan terjadi? Mungkinkah dengan merilis lebih banyak informasi, bukan menahannya, warga negara, peneliti, dan jurnalis justru dapat membangun mosaik mereka sendiri? Sebuah mosaik yang bisa mengungkap inefisiensi pemerintah, penyalahgunaan wewenang, atau kesalahan besar? Mungkinkah mosaik publik ini pada akhirnya justru bisa membuat negara menjadi lebih kuat dan lebih aman dengan cara yang sama sekali berbeda?